Lalu jumpa lagi dengan saya Edward dan Narusung di channel Edward Math. Kali ini saya akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Mari simak baik-baik video ini karena di dalamnya saya akan memberikan tips yang mudah dimengerti untuk menentukan akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan metode pemfaktoran. Pertama kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini merupakan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Atau dengan kata lain, akar-akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut terdiri dari dua nilai x, yang ini yang bisa berbeda tapi juga bisa sama. Nah, kalau sama berarti itu satu nilai x-nya. Itu berlaku untuk fungsi kuadrat tertentu. Akar-akar persamaan kuadrat juga biasa disimbolkan x1 dan x2 atau alfa dan beta atau yang lainnya sesuai dengan literatur-literatur tertentu. Kali ini kita akan mempelajari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran itu yang pertama, kita tentukan dua bilangan. Misalkan bilangan itu adalah bilangan P dan bilangan Q yang memenuhi aturan. Dua bilangan itu kalau dikalikan itu sama dengan A kali C. Nah, ingat A kali C yang dimaksud sini sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian dua bilangan itu kalau ditambahkan dia bernilai sama dengan B. Setelah itu kita masukkan nilai P dan Q yang memenuhi tadi ya ke dalam bentuk faktor AX tambah P dikali AX tambah Q kemudian dibagi dengan A. Nah, otomatis kalau A-nya sama dengan 1, maka penyebut A ini nanti sudah tidak ada. Jadi kalau A-nya 1, maka bentuk faktornya langsung saja X tambah P dikali X tambah Q. Kemudian ketiga, ujilah bentuk faktor yang diperoleh dengan mengalihkan faktor tersebut. Ini bisa dilakukan di cakaran saja. Kemudian yang keempat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan membuat setiap faktor itu bernilai sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama untuk A sama dengan 1. Kita kaji dulu nilai A, B, dan C. Untuk A itu sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Nah, untuk lebih jelasnya mengkaji nilai A, B, dan C ini coba lihat video pembahasan materi bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah itu kita akan mencari nilai P dan Q, dimana kalau P dikali Q itu sama dengan A dikali C, atau 1 dikali 6 ini sama dengan 6. Terus nilai P kalau ditambah dengan Q itu sama dengan B atau sama dengan 5. Nah, ini syarat pertama dan syarat kedua yang harus dipenuhi oleh dua bilangan P dan Q. Kalau begitu kita dapatkan P itu dan Q itu berapa. Nah, triknya seperti ini. Kita cari faktor dari 6. Bentuk faktor dari 6 itu ada 1 kali 6, kemudian ada juga 2 kali 3. Nah, kita pilih yang mana kalau ditambahkan itu nilainya sama dengan 5. Nah, otomatis kita akan memilih faktor 2 kali 3 atau 2 dan 3. Dipilih saja P dan Q, apakah P yang 2 atau P yang 3 itu tidak masalah. Jadi P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus faktor tadi. Jadi kita tulis kembali soalnya, X kuadrat tambah 5X tambah 6 itu sama dengan 0. Kemudian bawa ke dalam bentuk faktornya. Sini kita pakai X saja. Nah, karena A sama dengan 1 ya. Kita lihat P positif 2 dan Q positif 3. Berarti kita tulis positif 2 dan positif 3. Nah, untuk itu kita uji terlebih dahulu. Dianggap yang sebelah sini, sebelah kanan ini adalah cakaran. Kita uji X tambah 2 dikali X tambah 3. Apakah ini benar-benar menjadi persamaan yang dimaksud? Pertama, X kali X
X kuadrat, kemudian X kali 3 positif 3X, 2 kali X sama dengan positif 2X, kemudian 2 kali 3 sama dengan positif 6. Sederhanakan, 3X tambah 2X ini menjadi positif 5X, kemudian ditambah 6. Oke, persamaannya sudah sesuai, berarti faktornya sudah benar. Nah, selanjutnya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Akar-akar persamaan kuadrat itu kita tentukan dengan membuat setiap faktor ini menjadi sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 3 yang sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, X sama dengan positif 2 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Kemudian X sama dengan positif 3 pindah menjadi negatif 3. Nah, inilah akar-akar persamaannya. Berarti akarnya itu negatif 2 dan negatif 3. Contoh 2 masih tetap untuk A sama dengan 1. Soalnya hampir sama tadi, perbedaannya hanya tanda negatif di C. Masih seperti tadi, kita pelan-pelan lagi kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Sini B sama dengan 5 dan C sama dengan negatif 6. Kita akan cari P dan Q, di mana P kali Q itu sama dengan 1 kali negatif 6 ya, atau A kali C sama dengan negatif 6. Kemudian syarat keduanya P tambah Q itu sama dengan B atau sama dengan 5. Begitu berapakah P dan Q? Oke, kita tentukan faktor dari negatif 6. Negatif 6 ini bisa negatif 2 kali 3, bisa juga positif 2 kali negatif 3. Bisa juga 1 kali negatif 6, bisa juga negatif 1 kali positif 6. Nah, karena ini negatif. Kalau begitu yang mana yang kalau ditambahkan hasilnya menjadi positif 5? Otomatis yang ini negatif 1 dan positif 6. Berarti P sama dengan negatif 1, Q sama dengan positif 6. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, kita rubah ke dalam bentuk faktornya. X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Jadi X kemudian negatif 1, lalu X dan positif 6. Langkah selanjutnya tinggal menentukan akarnya. X kurang 1 sama dengan 0, atau X tambah 6 sama dengan 0. Dengan demikian X sama dengan negatif 1 pindah menjadi positif 1, atau X sama dengan positif 6 pindah menjadi negatif 6. Nah, tipsnya, jika A kali C itu positif, maka P dan Q memiliki dua kemungkinan, kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Itu harus diingat ya, karena A kali C positif, maka faktornya P dan Q itu sama-sama positif atau dua-duanya negatif. Selanjutnya kita perhatikan nilai B. Jika B positif, maka P dan Q itu sama-sama positif. Tapi jika B negatif, maka P dan Q sama-sama negatif. Jika A kali C-nya negatif, maka hanya salah satu P dan Q yang bilangan positif atau negatif. Selanjutnya kita perhatikan B. Jika B adalah bilangan positif, maka bilangan positifnya harus lebih dari bilangan negatif. Nah, maksudnya bilangan positifnya yang lebih besar. Tapi jika B negatif, maka bilangan negatifnya yang lebih besar. Dalam hal posisi, urutan P dan Q ini tidak perlu diperhatikan, atau jangan beranggapan P dan Q ini akan bertukar posisi. Nah, selanjutnya kita akan gunakan tips yang tadi untuk menentukan akar-akar atau bentuk faktor dari nomor 1, 2, dan 3 ini. Di sini soalnya hampir mirip semua. Yang pertama, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Di triknya seperti ini, kita langsung buat bentuk faktornya. Nah, kita perhatikan A kali C.
Sini 1 kali positif 6, C-nya positif, berarti kemungkinannya apakah bilangan itu dua-duanya positif, bisa juga dua-duanya negatif. Nah, kita perhatikan B. B di sini positif, berarti bilangan itu dua-duanya adalah positif. Karena nanti kalau ditambahkan hasilnya positif. Kita tulislah tanda plus atau tanda tambah. Nah, sekarang pikirkan faktor dari 6 yang kalau ditambahkan hasilnya 5. Faktornya itu hanya 1, 6 atau 2 kali 3. Jadi yang ditambahkan hasilnya 5 itu adalah 2 dan 3. Jadi kita tulis positif 2 dan positif 3. Kita bisa uji. Kita melakukan pengujian. X tambah 2 dikali X tambah 3. Pertama, X kali X ini menjadi X kuadrat. X kali 3 itu positif 3X. Kemudian 2 kali X itu positif 2X. 2 kali 3 itu tes 2 kali 3 itu positif 6. Ini sama dengan X kuadrat. 3X tambah 2X itu menjadi 3X tambah 2X itu menjadi 5X. Kemudian ditambah 6. Kalau sudah mengetahui cara memfaktorkan seperti ini, maka kalian sangat mudah untuk menentukan akarnya. Jadi kalau dilanjutkan untuk menentukan akar, X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 itu bernilai 0 ataukah X tambah 3 yang bernilai sama dengan 0. Di sini positif 2 pindah menjadi negatif 2. Kemudian di sini positif 3 pindah menjadi negatif 3. Selanjutnya yang kedua ada X kuadrat tambah 5X kurang 6. Kita akan gunakan tips itu lagi. Kita langsung buat faktornya. Perhatikan tanda C. C di sini negatif. Otomatis A kali C nanti akan negatif. Kalau begitu kemungkinannya ada yang positif dan ada yang negatif. Kita bisa tulis salah satunya positif ya, dan sisanya itu negatif. Selanjutnya kita perhatikan faktor dari negatif 6 ya, faktor dari 6 yang nanti kalau ditambahkan hasilnya positif 5. Nah, di sini yang harus lebih besar itu adalah positif karena B bernilai positif. Jadi kita pikirkan faktor 2 dan 3 atau 6 dan 1. Nah, kita pikirkan selisihnya. 2 dan 3 selisihnya itu 1, jadi tidak mungkin. Selanjutnya 6 dan 1 selisihnya adalah 5. Berarti kita pilih faktor 6 dan 1. Nah, mana yang positif, mana yang negatif? Yang positif harus yang besar karena di sini B-nya positif. Berarti kita tulis 6 itu di tempat yang positif. Kemudian 1 di tempat yang negatif. Oke, bentuk faktornya sudah selesai. Tinggal selanjutnya menentukan akar-akarnya. Nah, yang ketiga, X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Sama, kita bikin lagi faktornya. Kita perhatikan tanda di sini, tanda C itu negatif ya, negatif 6. Berarti satunya positif, yang satunya negatif. Nah, faktor dari 6 itu 2 dan 3, 6 dan 1. Yang mana yang memiliki selisih 1. Nah, sini negatif 1 ya. Jadi yang memiliki selisih 1 itu adalah 2 dan 3. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah B negatif karena B-nya negatif. Nah, jadi kita perhatikan ini B-nya negatif, berarti yang lebih besar itu negatif. Negatif 2, 2 dan 3 itu yang lebih besar 3. Berarti 3 kita tulis di tempat negatif, sisanya kita tulis di tempat positif. Oke, selesai faktornya. Kalau kita melakukan pengujian, X kali X itu X kuadrat, X kali negatif 3 negatif 3X, 2 kali X positif 2X, 2 kali negatif 3 negatif 6 sama dengan 0. X kuadrat negatif 3X positif 2X digabungkan menjadi negatif 1X negatif 6 sama dengan 0. Oke, ini tips trik untuk menyelesaikan atau mengubah sebuah persamaan kuadrat menjadi bentuk faktornya.
Kalau menentukan akar-akarnya itu mudah ya. Ini menentukan akarnya ini mudah sekali. Nah, selanjutnya untuk A yang tidak sama dengan 1. Contohnya 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Jawab. Nah, pertama-tama kita tentukan nilai A, B, dan C. A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 12. Oke, kita akan tentukan nilai P dan Q, di mana P dikali Q itu sama dengan A kali C. Berarti 3 dikali negatif 12 sama dengan negatif 36. Dan P ditambah Q itu nilainya sama dengan B. Berarti sama dengan 5. Nah, manakah faktor dari min 36 yang kalau ditambahkan hasilnya positif 5? Oke, kita lihat ini negatif, berarti kemungkinannya satu positif dan satu negatif. Sekali lagi, karena ini negatif, maka faktornya itu satunya positif dan satunya negatif, yang memiliki selisih 5. Oke, negatif 36, kemudian selisihnya 5. Bilangan itu adalah 9 dan 4. Kita peroleh P sama dengan 9 dan Q sama dengan negatif 4. Nah, 9 kali min 4 itu min 36. 9 tambah negatif 4 itu berarti kurang ya. 9 kurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk faktornya. Kita tulis kembali 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Nah, bentuk faktor yang umum itu AX tambah P dikali AX tambah Q, kemudian dibagi dengan A sama dengan 0. Dengan demikian kita masukkan ya, A itu 3, berarti 3x tambah P nya sama dengan 9. Selanjutnya AX lagi, berarti 3x tambah Q nya itu negatif 4, berarti langsung saja negatif 4 dibagi A sama dengan 3, ini sama dengan 0. Kita lanjutkan. Kita keluarkan faktor dari 3x tambah 9. Faktornya itu adalah 3. Berarti yang dalam kurung sisa x tambah 3. Ini dapat dari 3 kali x itu 3x. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Terus masih dikali dengan 3x kurang 4 dibagi dengan 3. Ini sama dengan 0. Kemudian 3 ini kita coret habis. Berarti sisa X tambah 3 dikali 3x kurang 4 sama dengan 0. Inilah bentuk pemfaktoran dari persamaan 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal menentukan akar-akarnya. Kita lakukan langkah yang sama dengan tadi. X tambah 3 sama dengan 0 atau 3x kurang 4 sama dengan 0. Oleh X sama dengan negatif 3. Yang di sebelah kanan 3x sama dengan negatif 4 pindah menjadi positif 4, atau x sama dengan 4/3. Oke, jadi x1 nya sama dengan negatif 3 dan x2 nya sama dengan 4/3. Nah, selanjutnya kita masuk dalam latihan soal. Kita gunakan metode pemfaktoran untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama, x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Oke, yang ini saya kerjakan secara pelan-pelan, langkah-langkahnya seperti tadi. Ya, anggap ini masih pemula ya. Kita pelan-pelan. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 8. Langkah selanjutnya kita tentukan P dan Q, di mana P kali Q itu 1 kali minus 8. Nah, berarti negatif 8, dan P tambah Q itu sama dengan B atau sama dengan 2. Kita perhatikan di sini
minus 8 berarti salah satunya positif dan yang lainnya itu negatif. Nah, faktor dari 8 yang mana yang selisihnya adalah 2. Jadi 4 kali 2. P dan Q. P-nya itu di sini positifnya yang besar, jadi P-nya 4. Kemudian Q-nya negatif 2. Sekali lagi 4 kali min 2 itu minus 8. 4 tambah negatif 2 sama dengan 2. Sudah peroleh, kita masukkan ke dalam bentuk faktornya. Kita tulis persamaannya, x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Kemudian x positif 4 kali x dengan negatif 2 sama dengan 0. Dan selanjutnya tinggal menentukan akar-akarnya. X tambah 4 sama dengan 0 ataukah X kurang 2 sama dengan 0. Untuk yang pertama, X sama dengan positif 4 pindah menjadi negatif 4. Kemudian yang kedua, negatif 2 pindah menjadi positif 2. Oke, selesai. Nomor 2 ada X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, kali ini saya akan kerjakan dengan cepat dengan menggunakan tips tadi. Saya langsung buat bentuk faktornya seperti ini. Kemudian kita lihat C atau A kali C nya itu positif ya, karena sama-sama positif maka kemungkinannya apakah dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Untuk itu kita lihat B nya bernilai negatif, berarti kedua-duanya negatif. Oke, kita tulis tanda negatif. Selanjutnya kita cari faktor dari 12 yang jumlahnya itu sama dengan 7. Ya, faktornya 12 yang jumlahnya 7 adalah 4 dan 3. Nah, bukan 6 dan 2 atau bukan 12 dan 1. 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti kita pilih 4 dan 3. Oke, ini bisa diuji kalau masih ragu-ragu. X kali X ini X kuadrat. Kemudian X kali negatif 3. Negatif 3X. Negatif 4 kali X. Negatif 4x, negatif 4 kali negatif 3, negatif 12. X kuadrat, negatif 7x, kemudian negatif 12. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita tinggal menentukan akar-akar persamaan. X kurang 4 sama dengan 0, atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4 pindah menjadi positif 4. Dan X sama dengan negatif 3 pindah menjadi positif 3. X1 nya sama dengan 4 dan X2 nya sama dengan positif 3. Yang ketiga 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, dan C. A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan positif 3. Dimana P kali Q ini sama dengan 2 kali 3 atau sama dengan 6. Kemudian P tambah Q ini positif juga, positif 7. Oke, kalau begitu kita cari faktor dari 6 yang jumlahnya adalah 7. Perhatikan ya, kalau di sini positif, kita pikirkan jumlahnya. Faktor dari 6 yang jumlahnya 7 adalah 6 dan 1. Berarti kita bisa memilih P sama dengan 6 dan Q sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus faktornya. 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Kita masukkan ya, A nya tetap, berarti 2X positif 6 kemudian dikali 2X dan positif 1. Kalau lupa tadi ya, bentuk faktornya itu AX tambah P dikali AX tambah Q dibagi dengan A. Nah, berarti ini masih ada per A nya sama dengan 2, kemudian sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita keluarkan faktor yang sama ya. Di dua faktor ini yang bisa keluar faktor 2 nya adalah 2X tambah 6. Kita keluarkan, di dalam kurungnya sisa X dan positif 3
dikali 2x tambah 1 per 2. Ini 2 nya kita coret nanti habis. Selanjutnya x tambah 3 dikali 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke, selesai bentuk pemfaktorannya. Kita tinggal menentukan akar-akarnya. X tambah 3 sama dengan 0 ataukah 2x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 3 pindah menjadi negatif 3, yang di kanan menjadi 2x sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1 per 2. Oke, demikianlah pembahasan materi metode pemfaktoran. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan sangat mendukung perkembangan channel.